Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Ya, kita akan mulai ya untuk ini. Bentar. Yuk, kita akan mulai. Teman-teman minta dulu on cam dulu ya. Nah, materi saya sudah berikan di sana, ada video juga, itu video rekaman yang hari Senin, tapi saya akan review ya buat kelas ini ya. Gimana ujiannya? Ujiannya menurut saya sih cukup lumayan ya, bagus lah. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang nilainya 60, kemudian ada 60 ke bawah, ada beberapa orang sih. Nah, kalau yang seperti itu harus ekstra deh ya, dikejar nanti di UTS juga di praktikumnya kan di UAS-nya. UAS-nya kan nanti dapat 30%, kemudian di KT-nya praktikum itu 50%. Nah, nanti kalau yang nggak jelas gitu mesti tanya ke saya. Kalau nggak tanya asisten, boleh juga tanya ke dosen praktikum juga gitu ya. Oke, kita akan mulai dulu. Sebelumnya kita akan ngucap syukur ya, teman-teman. Bisa on cam dulu sebentar, kita capture dulu. Nah, nanti exit tiket mah saudara isi nanti di terakhir aja ya, exit tiketnya. Itu buat daftar hadir juga sebetulnya. Yuk on cam dulu sebentar. Kita biasakan on time ya, jam 7 langsung kita mulai. Samuel dia oke. Riko bisa on cam. Aldrik asistennya, Kenji. Ya, kita capture dulu. 1, 2, 3. Ya. Baik, kita mulai dulu ya. Aldrik nanti tolong di ini ya, kalau ada yang masuk. Baik, Pak. Ya, thank you. Mari kita berdoa ngucap syukur Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu, kami masih bisa belajar. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari dapat bermanfaat nanti di kemudian hari. Tuhan mengucap syukur untuk semuanya. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, sebelum saya masuk ke materi hari ini saya mau bahas mengenai auto number ya. Jadi sebuah identity field yang biasa digunakan oleh orang itu untuk membuat nomornya secara berurutan ya, auto number. Nah, saya akan share screen dulu ya, beberapa materi nanti sudah bisa ambil juga di it.maranatha.edu. Oke, apa itu auto number? Saya tunjukkan dulu ya. Nah, sudah bisa lihat nanti masuk ke it.maranatha.edu. Ini materi sebagian saya ada disimpan di sini juga. Nah, di sini IT. Sebentar, linknya sudah ada di sini ya. Sudah, kalau nanti dibuka linknya ini ada. Oke, yang ini. Nah, ini auto number itu buat apa sih? Saya akan tunjukkan ini ke sini ya. Sudah, kalau lihat misalnya lihat struk ya, kalau belanja ke supermarket ya, kalau belanja ke pasar mah sudah nggak dapat bon biasanya ya, nggak ada bonnya.
hanya langsung. Nah ini kalau kita supermarket, sudah perhatikan ini ada 2 bond ya atau struk pembayaran. Orang nyebutnya bond, ada juga nyebutnya invoice ya, nyebutnya daftar belanjanya juga ya. Nah ini kalau kita lihat di sini, sudah lihat yang saya kasih merah ini adalah nomor ya, kosongnya 3 kali kemudian 99. Kemudian ada 02 kali, kemudian 100 ya. Ini kebetulan pada hari itu saya belanja 2 kali ya, pada waktu yang bersamaan. Selisih ya. Ini tanggal 2 April ya, 2016, ini sama 2 April. Tapi jamnya berbeda ya. Yang ini jamnya 28.31 ya. Yang ini selisih beberapa menit gitu kan ya, kira 15 menitan. Nah sudah melihat sini ini ada satu nomor ya. Lihatnya 99 ini nomor 100, jadi waktunya berdekatan. Nah ini adalah sebuah auto number ya. Nomor urut ini yang digunakan untuk mencatat ya transaksi-transaksi. Nah transaksi-transaksi ini nanti dibutuhkan ya. Kenapa harus berurutan ya data-data ini ya? Sudah bayangkan kalau misalnya ini nomornya dibikin acak kayak nomor token gitu kan ya, nomor token dibikin acak gitu ya. Nah, sudah nanti akan kerepotan mencarinya. Nah, ada beberapa manfaat kenapa kita menggunakan ini auto number ya. Oke, saya akan kembali lagi ke sininya. Ya. Nah, sebentar, saya back dulu. Oke, saya kembali lagi ke sini. Ini contoh transaksi ini. Saya juga punya contoh lagi misalnya ya. Ini saya belanja lagi misalnya. Nah, sini ada nomor. Nomornya berbeda tuh. Ya. Tetapi kalau dari kita perhatikan ini ada jam ya, jam pembeliannya, ada operatornya yang mengoperasikannya. Ini cash register ya. Nah kemudian ada TKA nih 220316. Ini menurut saya tanggal nih ya. Ada TKA-nya, A-nya mungkin cash register ya. Cash register bagian A-nya mungkin dia ada beberapa cash register, bisa di set. Kemudian tanggalnya, kemudian ini ada nomor urutnya sini 00021 misalnya ya. Nah keperluannya buat apa sih nomor seperti ini? Bentar ya. Nah nomor ini dibuat otomatis dan berurutan. Nah manfaatnya apa? Ini ada beberapa manfaat, saya coba daftarkan. Memudahkan penelusuran transaksi. Kalau saya punya 100 katakanlah, hari itu saya ada 100 transaksi. Kalau bon-bon itu kita lihat, misalnya ada yang loncat nih, nomor 50 nggak ada gitu. Nah kita kan mudah sekali menelusurinya. Misalnya kalau ada 100 transaksi, berarti kan kita punya 100 bon itu. Tapi kalau ketika hitung, kenapa jadi ada 99? Berarti ada yang loncat nih. Ada yang mana yang hilang? Nah, dengan nomornya terurut, kita mudah menggunakan penelusuran ini. Ya, kalau tiba-tiba ada loncat nomornya gitu. Juga memudahkan penyusunan. Ya, nyusun. Kalau misalnya bonnya secara fisik ya kita cetak gitu kan. Nyusunnya gampang kan urutannya gitu kan ya. Juga kita bisa mengetahui jumlah transaksi dalam satu periode. Nah, misalnya startnya katakanlah dimulai dari nomor 1, terakhirnya 100. Oh ya, ini ada 100 transaksi gitu kan ya. Mudah-mudahan cek juga. Juga identitas suatu record ya. Jadi kalau kita nanti bicara di dalam database ya, database-nya ini kita bisa mengetahui nih nomor urut itu ya. Dan ini nomor urut ini ya atau nomor transaksi itu menunjuk nanti ke sebuah data. Ya, oh nih data penjualan yang apa nih? Dia ngejualnya apa? Total jualnya
Kita tahu tanggalnya, siapa kasirnya gitu kan ya, apa barang-barang yang apa yang dibeli juga kita bisa tahu. Bisa menelusuri dari record transaksi itu ya. Juga dapat dijadikan nomor seri atau nomor batch ya. Nomor seri seperti kayak nomor ijazah, nomor apa gitu kan ya, itu bisa jadi nomor induk siswa. Sudah punya aja NRP gitu kan ya, itu NRP juga sebetulnya nomor seri gitu kan ya, nomor registrasi pendaftaran siswa gitu kan ya. Itu kira-kira manfaatnya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat si auto number ini gitu kan ya, auto number ini di dalam database. Oke. Nah, sudah nanti bisa baca artikelnya di sini ya. Oke, itu ringkasannya. Saya akan masuk ke dalam SQL Server-nya. Saya akan panggil dulu SQL Server Configuration Manager. Ini untuk mengaktifkan services-nya. Ya, ini kita start. Kemudian kita panggil SQL Server seperti biasa. Kita akan menggunakan nanti database yang baru, juga nanti ada database SIPP kita akan gunakan ya. Nah, hari ini kita akan coba membuat database baru. Nah, materinya sudah bisa nanti ambil di sini, ya, di auto number ini. Nah, auto number ini adalah sebuah field yang isinya akan secara otomatis terisi menurut urutan tertentu. Jadi angka-angka bisa berupa angka, nanti bisa berupa huruf, gabungan huruf, angka juga memungkinkan ya. Nah, ada dua cara sebetulnya untuk membuat auto number ini. Kita menggunakan field identity atau auto number ya. Nah, field ini harus bertipe integer atau numerik. Numeriknya tidak boleh ada desimal. Kemudian kita tentukan seed-nya. Seed itu adalah nilai dimulai dari angka berapa, gitu kan ya. Nah, kemudian increment-nya, pertambahan nilainya. Biasanya orang pakainya pertambahan nilainya 1 gitu kan ya. Setelah 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kita bisa set juga pertambahan nilainya nggak mau angka 1, mau angka yang lain boleh, misalnya angka 5. Nah, jadi setelah 1 berarti jadi 6, kalau jadi 6, 11 dan seterusnya gitu kan. Cuman nggak umum ya. Umumnya orang pertambahan nilainya dibuat 1. Nah, cara yang kedua kita menggunakan store procedure atau nanti kita gunakan trigger atau gunakan function. Nah, hari ini nanti kita nyoba menggunakan store procedure ya. Algoritmanya sederhana, jadi mengikuti cara ini, cara yang ke-1 ini gitu kan ya. Nah, cuman nanti kita tulis dalam codingnya. Nah, dalam programnya kita tulis bagaimana mencari nomor terakhir, kemudian kita dapat nomor barunya, ya nomor barunya tuh di nomor akhir ditambah 1 sebetulnya ya. Nah, asumsi increment-nya 1, lalu kita tambahkan data itu. Nah, kita akan nyoba dulu field identity ini ya. Nah, field identity ini sudah bisa lihat ya. Contoh misalnya kita punya sebuah tabel ya, nama tabelnya tabel 1 ya. Ada NIP, ada nama. Nah, NIP ini field identity tipenya integer ya, field integer dengan identity seed-nya kita mulai 1000. Nah, standarnya atau defaultnya 1 sebetulnya. Nah, kita mau pakai default nggak pakai default ya, jadi kita set seed-nya 1000, increment-nya 1. Kemudian kita punya varchar 50 ya. Nah, nanti kita akan lihat, jadi kita nanti akan mengisi cukup nama saja. Saya akan masukkan nama A, insert nama A, insert nama B, insert nama C. NIP-nya akan dibuat secara otomatis. Kita akan coba ya menggunakan field identity ini yang paling simple sebetulnya. Oke, saya akan buka SQL Server-nya. Oke, ini udah aktif. Oke, kita masuk. Nah, kita buat dulu database-nya dulu. Ya, database-nya bebas namanya. Saya akan buat misalnya database auto number ya. New database. Nah, karena saya sudah buat nih auto number-nya sudah ada, saya buat DB auto number 2 ya. Auto number 2. Nah, sudah buatnya auto number biasa juga nggak apa-apa. Oke, smap. Remove dulu, tinggal oke. Nah, database-nya sudah ada ya. Kita akan membuat sebuah table. Saya buat table ya. Saya pakai script aja ya. Kalian latihan script-nya supaya lancar. Nah, kita akan buat create
table, ya, table DB, namanya tabel 1 ya. Tabel 1. Tabel 1 kurung buka, kita buat NIP. NIP, NIP, NIP-nya pakai integer gitu kan ya, integer. Kemudian kita buat namanya pakai varchar ya. Varcharnya 50 misalnya. Ini bukan titik koma. Oke, kita buat kurung tutupnya. Ya, kita execute gini ya. Nanti kita akan edit ini. Nah, udah masuk ya. Coba kita lihat di tabelnya. Tabelnya ini sudah ada. Nah, DB table ini ya. Oke, kita akan buka dulu. Nah, kita akan setting. Nah, untuk identity, sudah perlu setting di bagian sininya. Ada field namanya, ada atribut, properties, ada properties. Di sini ada properties untuk identity. Nah, ini identity specification, ya. Nah, kita bisa klik sini. Bukan yang ini, sebentar. Klik nama ini. Nah, ini kita klik ya ininya ya. Identity specification, nanti muncul ini. Ini kalau kita pakai integer baru aktif. Kalau yang pakai karakter atau pakai teks dia nggak bisa. Nah, ini kita buat yes. Ya. Nah, kita buat yes di sini. Di sini ada sheet-nya nih. Nah, tadi kita sheet-nya mau pakai 1000 ya. Kayak 1000. Kita isi 1000. 1000. Nah, increment-nya kita buat 1 ya, J bertambahnya 1. Jadi ketika kita insert akan mulainya 1000, nanti berikutnya bertambah 1 ya. Nah, yang perlu disetting cuman ini saja ya. Nah, saya akan coba dulu ini, misalnya ini integer nih. Kalau saya ganti yang lain gitu kan ya. Kalau numerik masih bisa ya, numeriknya tapi harus nggak boleh ada desimalnya gitu kan ya. Saya coba pakai real, nggak bisa real. Pakai karakter gitu kan ya. Pakai karakter misalnya char gitu kan ya. Charnya 10 gitu kan ya. Kita coba. Nah, ini identity-nya ya, tidak aktif tuh. Nggak bisa, kita rubah nggak bisa. Ya, date juga sama seperti ini ya. Jadi ini kalau sudah ini perhatikan ini tidak aktif, sudah perhatikan ini data type-nya ya. Nah, data type-nya biasanya Pak orang pakai integer. Integer ya, integer big integer, yaitu kan masalah range-nya aja ya. Sama saja boleh gitu kan ya. Big integer boleh. Saya pakainya integer aja ya. Integer. Kemudian baru kita bisa set nih identity-nya. Nah, baru bisa ya. Sheet-nya mulainya, sheet itu benih ya. Benihnya mulai dari 1000. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita akan nambahkan datanya ya. Ini sudah kita ubah datanya, identity tipenya. Nah, ketika insert, saudara tidak perlu melakukan insert kepada NIP-nya ya. Jadi saya lakukan insert-nya. Insert into ya, into table-nya table 1. Table 1. NIP-nya nggak usah, jadi kita cukup nama saja. Oke, kita value-nya. Misalnya kita masukkan A gitu kan ya, value-nya. Nah, gini. Sudah dibuat jadi satu baris juga boleh. Titik koma boleh misalnya ya. Nah, kita mau masukkan ini. Nah, udah itu kita lihat hasilnya ya. Select bintang from table 1. Nah, kita cek dulu ya datanya. Kosong ya. Nah, kita akan tambahkan A. NIP-nya akan dibuat otomatis karena kita sudah definisikan dia field identity gitu.
Ikut ya. Tuh ya. Langsung masuk 1000 ya. Kita akan coba ya B ya, pakai data yang lain lah supaya kelihatan bedanya ya. Nah, kita execute lagi. Langsung ya. Nah, ini yang disebut dengan auto number. Kita coba lagi ya. Nah, auto number C ya, kita coba lagi. Ini pasti saudara sering pakai nanti kalau misalnya buat program ya, diusahakan buat auto number seperti ini ya. Nah, terserah saudara mau auto numbernya mau pakai S, mau pakai identity boleh ya, atau membuat sendiri. Nanti saya tunjukkan di setelah ini ya. Nah, saudara lihat nih ya, nambah terus ya. Nah, ini nomor-nomor seperti ini ya akan berurutan terus. Nah, pertanyaannya ini kan 4 digit nih, nanti udah 999 berapa nih gitu kan ya. Ya selama ininya space-nya banyak, nanti dia setelah 99 ya 10.000 gitu kan, digitnya nanti nambah ya. Kalau space-nya ini masih ada gitu kan ya. Makanya ketika kita buat auto number nih, yang perlu diperhatikan saudara adalah digitnya, berapa digit nih. Ini berapa digitnya itu bisa tercapai berapa lama gitu. Ya, jangan sampai nanti mentok gitu. Ya, nanti ketika kita bikin auto number, saya kalau misalnya ngedesain sebuah software, saya desain auto numbernya itu perhatikan, jangan sampai habis di tengah jalan. Misalnya kita ingin dalam 1 tahun itu nggak habis. Ya, misalnya saya definisikan sebuah tabel untuk penjualan. Saya akan tanya ke ownernya atau ya pemilik bisnisnya itu, kira-kira transaksi berapa banyak. Kalau misalnya transaksinya 300 per hari gitu, ya 300 per hari gitu. Penomorannya riset selama 1 tahun. Ya 1 tahun berarti nomor baru lagi. Begitu tahun baru nomor 1 lagi gitu kan ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke sana ya. Riset secara periodik, yang sekarang nggak ada riset dulu. Nah, saya akan tanya 300 misalnya per hari gitu transaksinya. Berarti dalam setahun berapa? Sudah tinggal kalikan aja. 365 dikali 300 gitu. Kita hitung ya. Kalkulatornya kita buka gitu ya. Ini cara ngitungnya misalnya. Tanya, oke, sehari kira-kira 300 minggu transaksi enggak? Nah, kalau minggu enggak gitu kan, ya udah sudah tinggal kurangi gitu kan ya, tinggal kurangi kira-kira 300-an 10 lah. Anggaplah kita pakai 365 aja ya. 365 kira-kira transaksi sehari 300 gitu kan ya. Nah, jadi kita dapat ini 109 ya, 109 transaksi. Jadi kalau kita pakai 4 digit seperti ini, dia nggak cukup. Ya, bakal mentok. Ya, jadi minimal kita menggunakan 6 digit untuk nomor urutnya. Nomor urutnya dibuat 6 digit. Ya buat saudara nanti 6 digit gitu kan ya. Nanti tahun baru kita set lagi dari 1 lagi gitu kan ya, dari 1 lagi. Nah, gimana ngesetnya nanti itu pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang saudara yang perlu hati ini ya. Nah, saya juga misalnya punya software ya, juga sama gitu kan. Misalnya member nih. Saya ada member Kumon gitu kan ya. Member Kumon itu saya cek nih kira-kira berapa nih penambahannya anggota. Oh, nggak banyak lah anggotanya gitu kan ya. Total anggota itu paling misalnya ada sekitar 300 itu pun kadang berapa tahun gitu kan ya. Saya buat lebih lah. Itu kan 3 digit ya kalau 300. 300 itu member keseluruhan gitu kan ya. Ini buat member, bukan transaksi ya. Cerita ini member lagi. Member juga saya buat pakai nomor urut juga. Nggak terlalu banyak, ya udah saya buat kasih 5 digit lebih aman. Jadi 5 digit itu bisa sampai 99.999. Ya, berapa tahun dia bisa nyampe sana? Kayaknya nggak akan tercapai gitu kan ya. Pakai 4 digit juga udah aman lah ya. Kalau pakai 1000 sih kayaknya nggak aman lah gitu kan ya. Mungkin dia bisa sampai 1000. Karena nomornya nambah terus gitu kan ya. Jadi kalau ada anggota baru selalu nomornya baru. Nomor yang lama nggak pernah dipakai lagi. Jadi kalau ada member yang udah keluar biarin aja gitu kan. Nambah terus.
Nah, ini yang perlu saudara perhatikan adalah jumlah digit ini ketika auto number. Karena ini saya praktikum, saya buat yang sederhana ya, pakai 4 digit ini. Kenapa pakai 4 digit? Ya ini namanya praktikum. Kalau nanti realnya saudara harus menentukan ukuran yang pas, ya, ukuran yang pas. Saya coba tunjukkan aplikasi ya, supaya saudara punya bayangan nih, auto number ini kepake nggak gitu kan ya. Jangan saya hanya ngomong aja gitu kan ya, nggak pernah praktekkan ya. Saya praktekkan karena saya punya aplikasi juga yang saya jual juga ya. Teman-teman nanti berharap bisa ke depan gitu kan ya, buat software host sendiri gitu kan ya, jadi konsultan gitu kan ya. Nah, saya punya aplikasi-aplikasi yang saya jual juga ya. Ini saya sudah bisa lihat nih aplikasi saya nih ya, jualnya kemana aja gitu kan ya. Oke, mending lihat aplikasi aja ya. Nah ini misalnya saya buka nih aplikasi ya. Cari yang ini aja. Saya akan tunjukkan bagaimana auto number itu dipakai. Saya login dulu ya, login. Mudah-mudahan loginnya bisa masuk ini, login. Nah, ini masuk ya. Nah, saudara lihat ini. Nah, saudara bisa bikin aplikasi-aplikasi kayak gini ya. Bikinnya sekali nanti dijual ke banyak ya. Jadi tuh emang saya waktu itu adik saya butuh sebetulnya. Nah, saudara lihat ini atau numbernya nih. Ya. Nah, nomornya kayak gini nih. Saya ada depannya F gitu kan ya. F ini nomornya urut. Ya, urut. F tuh. Tuh ya, nomornya sudah bisa diperhatikan urut. Nanti ini M ya, depannya dia ngurut. Nih. Ini auto numbernya berdasarkan saya kelas. Kalau tadi kan angka aja ya, ini saya gabungan ini ya. Nih, nomornya urut. Oke, kita akan coba ya. Nanti di aplikasinya seperti apa sih? Nah, contoh saya new nih, saya buat new ya. Nah, kita lihat dulu nomor terakhirnya dulu. Yang M terakhir adalah MM0124. Ini yang saya bilang ya, membernya ini nggak sampai banyak lah, paling 300, paling banyak 500-600 gitu kan. Tapi saya buat digitnya ini 5 digit ya, jadi nggak akan habis lah sampai puluhan tahun juga gitu. Ini 124 ya, yang tadi yang F itu terakhir berapa ya di F? Kita lihat yang F-nya. Nah, F adalah 69 ya, tadi 124. Nah, saudara tinggal ini. Jadi aplikasinya ini saudara nanti di dalam sini bisa di dalamnya isinya store prosedur. Ini saya buat aplikasi pakai Delphi ya. Nanti saudara bisa nggak mesti Delphi, saudara kan Delphi nggak belajar lah ya. Pakai PHP memungkinkan juga. Sebelumnya saya ingin buat ini versi webnya ya, cuman saya masih belum sempat nih ini. Nah, ini ya kode baru. Saya akan pilih nih nomornya misalnya. Ini ada 3 kelas sebetulnya, ada II ya. Nah, begitu II karena kan II belum ada tuh. Lihat ini mulainya langsung nomor 1. Dibuat otomatis. Kalau saya pilihnya Math tuh langsung J125. Tadi kan terakhirnya 124. Ya. Contoh lagi misalnya IFL nih. Tadi 19 kan? Tuh langsung 69. Jadi langsung 70. Ya, contoh ya, saya mau masukin Math nih, oke, 125 ya, namanya misalnya Teddy. Ini nama-nama siswa ya, siswa. Nah, saya pilih nih, Markus ya. Nah, saudara kan kemarin belajar store prosedur ya, untuk insert. Nah, ini kita di depan, di aplikasi ini kita bikin UI-nya, kan kita tahu nih variabel-variabel apa untuk siswa, untuk gender, tanggal lahir, sekolah, segala macam, masukin ke dalam variabel. Nanti kita tinggal panggil store prosedurnya. Store prosedur insert variabelnya ini. Tinggal begitu execute masuk ke dalam database ya. Nah, ini kira-kira aplikasi seperti ini ya. Nanti saya tunjukkan database-nya ke saudara ya. Ini database-nya saya pakai akses ya. Yang karena pakai standalone gitu kan, jadi buat satu komputer saja. Tanggal lahir kita bisa pilih ya, tanggal lahirnya. Misalnya ya ini kita pilih ya, tanggal berapa gitu. Nah, ini bisa dipilih tahunnya juga. Ya. Tahunnya kita pilih nih, misalnya dia lahir tahun 2000. Oke lah gitu kan.
2000 bulan Maret misalnya, Maretnya tanggal misalnya 18 gitu kan. Oke, masuk ya. Sekolahnya kita bisa pilih. Nah, ini sekolahnya belum masuk ya, tinggal masukin misalnya BPK, SDK misalnya. Dia 2018 mungkin udah SMP ya misalnya, SMPK 1 BPK gitu kan ya. Nah, ini mah biasa aja lah BPK. Kelasnya berapa tinggal milih misalnya. Kalau 2000 dia umur 12 kira-kira 3 SMP lah gitu kan ya. 3 SMP. 3 SMP itu kira-kira kelas 9 misalnya. Nah, ini tinggal ngisi-ngisi aja sih gitu. Oke gitu kan ya. Nah, ini sudah perhatikan auto number. Kalau saya nambah lagi, new lagi nih. Math lagi ya, kita pilih math. Tuh, udah 126 karena yang tadi Teddy Markus masuk nih. Ya, oke, namanya Ucok misalnya. Oke, kita yang lain kosongkan dulu. Ya, cancel. Nah, saya coba lagi misalnya. Coba lagi misalnya IFL nih. Tuh. Langsung 70 ya, namanya siapa? Marin misalnya ya, Marin. Oke. Oh, daytime saya salah ngisinya. Salah ngisi. Marinnya harusnya di sini. Marin. Ngisi di tanggal lahir dia. Oke. Tuh masuk ya. Oke, kita cancel. Nah, masuk semua. Jadi kita bisa melihat nih. Terakhir Ucok gitu kan ya. Ini contoh auto number. Kan kita akan lihat database-nya ya. Nah, sebelumnya saya nanti ada auto number yang lainnya di transaksi ya, di proses pembayaran juga. Nanti ada juga ya, proses pembayaran saya pakai auto number juga. Nah, ini softwarenya sederhana, hanya untuk pembayaran sebetulnya ya. Jadi kalau ada siswa mau bayar tinggal bayar ya. Misalnya siapa nih yang mau bayar gitu kan ya. Ini tagihannya belum ada nih. Ini oke, saya nggak fokus ke sini dulu ya. Saya akan tunjukkan ke database-nya. Saya close dulu ya. Nah, sudah bisa melihat nanti database-nya. Ini database-nya sederhana. Mirip lah pakai SQL Server, pakai MySQL juga boleh. Ini saya pakainya Access, Microsoft Access. Kita lihat data yang tadi ya, data siswa. Data siswa ya, nah ini siswa. Nah, ini yang tadi nih. Sudah lihat nih. F01 gitu kan ya. Ini nomornya kan ngurut ya. Saya lihat yang tadi terakhir saya insert. Tadi kan ada Teddy, ada Ucok. Nah, ini ada Teddy ya. Ada Ucok. Ya, sama sudah kalau bikin gini. Kita lihat tadi ada yang Marin. Marin itu di 070. Yang F tapi depannya. Nah, ini Marin ya. Oke. Nah, sudah mau lihat nih struktur database-nya. Ya, bikin database-nya kita lihat nih. Kalau kita praktikum sederhana, paling beberapa field. Nah, kalau ini ya tergantung butuh field-nya apa aja nih. Tuh. Ya. Ada nomor HP, email. Dapat dari mana data ini ya? Saya lihat formulirnya. Mereka menggunakan formulir apa? Semua ya dibuat. Nah, biarin banyak ya. Emang datanya, kalau datanya dibutuhkannya banyak ya disimpannya juga banyak gitu kan. Ada data ayah, ibu, dan semuanya gitu. Gini kita bisa masuk sini tuh. Ya, oke. Ini contoh ya, contoh. Nah, setnya gimana nih kode siswanya? Nanti ini berbeda nih saya karena settingnya nggak pakai identity, tetapi saya settingnya pakai kayak program lah, kayak store prosedur kayak gitu lah ya. Oke, nanti saya jelaskan caranya. Nah, sudah punya bayangan ya. Oke, saya close dulu ini contoh aplikasi. Kita kembali lagi ke yang tadi. Ya, ini identity seperti ini sudah nanti bisa buat. Nah, sekarang kalau kita select udah oke. Nah, sekarang kalau bentuknya kan ini bentuknya angka. Sudah bisa menggunakan identity karena tipenya adalah integer. Tapi bagaimana kalau bentuknya seperti ini? P1000 ya, P-1000, P-1001, P-1002 nih. Ya. Ini nggak mungkin ini pakai identity. Kenapa? Karena ini tipenya bukan integer. Nah, tapi kita bisa gunakan juga pakai identity ya. Nah, tipsnya kayak gini. Jadi kita pakai tipsnya gini. Ini jadikan 2 buah field.
Ya, kalau tadi kan satu buah field ini gampang, identity-nya tinggal set 1000, increment-nya 1, gitu kan ya. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita buat jadi dua buah field. Satu NIP, ya, field karakter 2, ya. Kita set default value-nya adalah P-, ya. Nggak usah pakai petik ya, nanti petiknya akan dibuat otomatis sama sistem. Saudara masukkan aja P-. Kemudian saya membuat NIP2, ini adalah field integer dengan identity setnya 1000, increment-nya 1. Jadi kita membuat increment-nya di sini. Ya, membuat increment sini. Nah, varchar-nya sama ya. Oke, kita akan coba buat yang nomor 2 ini ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang belum jelas nggak? Oke, saya berikan contoh yang nomor 2. Saudara nanti bakal lebih jelas lagi ya. Oh, ini Jefta baru masuk nih. Mulainya jam 7, udah ketinggalan kereta nih. Oke, lanjut ya. Saya buatnya langsung aja dari sini ya, pakai UI ya, supaya nanti saudara tahu setting-settingnya di mana. Nah, kita masuk table, new table. Kita akan membuat ini NIP1. NIP1 tipenya saya gunakan char 2. Ya, buat isinya P- tadi ya. Char 2. Char 2, kemudian, nah ini kita set nih. Ada namanya, saya buat dulu lah ya. Ini NIP 2, baru ini integer, int. Oke, satu lagi varchar. Varchar. Nama ini varchar. Varchar 50 lah misalnya ya. Oke. Nah, NIP-nya ini kita perlu setting di sini, teman-teman. Setting di default value. Nah, default value or binding ya. Kita isi P-, karena kan selalu di depannya ada P- nih. Sama seperti tadi kayak saya matematika. Cuman kalau di saya kan lebih variasi lagi ya. Jadi dia ada bisa F depannya, bisa M, yaitu nanti harus pakai program, nggak bisa pakai model di sini ya. Oke, ini sudah masuk ya P-. Sekarang yang ini nih. Nah, ini kita set nih identity-nya ya, identity-nya sama seperti tadi. Kita ada atribut, ada property identity nih. Nah, ini kita set nih yes. Double klik aja ya, double klik gitu kan. Kalau nggak sudah tinggal pilih dari sini sama aja. Seatnya kita mulai 1000. 1, 2, 3. Oke, 1000. Increment-nya 1. Ya. Nah, oke, kita set seperti ini. Kita simpan, beri nama tabel 2. Tabel 2. Oke. Udah ya. Oke, kita masuk ke query nih. Nah, sekarang kita mau insert nih. Nah, kita select dulu ya. Ini yang tadi, soal yang tadi nomor 1, ini kita yang nomor 2. Kita tabel 2. Kita cek dulu ya. Nah, kosong ya. Sudah melihat di sini ada NIP1, ada NIP2. Ya, NIP1, NIP2. Oke, kita akan buat insert ke dalam table 2. Sama seperti tadi, kita hanya masukkan namanya saja. Ya, cukup nama. Karena NIP1 dan NIP2 akan dibuat otomatis oleh sistem ya. Kita masukkan A, kita select ini. Nah, selectnya satu lagi kita nyoba yang kayak gini. Jadi seolah-olah NIP1 dan NIP2-nya itu nanti bergabung ya. Nah, ini saya gunakan ini select ini. Select NIP1 ditambah convert dari NIP2. Nanti ditampilkannya menjadi berupa NIP. Ya, seperti ini. Kan kita copy nih. Copy ya. Copy kita masukkan ke sini. Nah, sudah saya munculkan di dua-duanya ya. Jadi kalau ini aslinya nih. Nah, ini yang sudah kita modifikasi. Jadi tampilannya seolah-olah ada field NIP. Sebetulnya NIP-nya itu nggak ada nih, NIP ini. Karena dia sebetulnya gabungan dari NIP1 dengan NIP2. Karena NIP2 ini integer, harus saya convert. Ini function ya, fungsional. Yuk kita coba masukkan A ya, jadi kita lihat ya. Kita execute. Nah, sudah lihat, perhatikan ketika saya masukkan A, A-nya masuk di sini. NIP1 otomatis karena dia ada default value P- tadi ya.
Nah, kalau ini auto number nih, ya. Kalau kita lihat select-nya gabungan NIP 1 ini seolah-olah seperti ini. Jadi seolah-olah NIP ini auto number seperti ini nih. Ya, gabung. Jadi memungkinkan nih, ya. Oke, kita akan coba masukkan B nih. Masukkan B, kita begitu insert, execute, sudah lihat nih. Ini aslinya ini ya. Tuh ini auto numbernya ini. Jadi memungkinkan sudah kalau pengen auto numbernya modelnya identity memungkinkan, cuman nanti mesti dipecah-pecah ya kalau misalnya auto numbernya ini gabungan daripada huruf ya, huruf atau dengan gabungan dengan angka juga gitu. Nah, kita masukkan C sama ya, ini C gitu kan ya. Nah, sama seperti ini ya. Nah, nanti ada soal sampai sini sudah jelas nggak? Ya, ada NIP 1, NIP 2. Nah, nanti soal yang nomor 3, bentuknya kayak gini nih. Nah, saudara yang perlu perhatikan adalah auto numbernya di mana? Oh, auto numbernya yang ini nih, yang 1000 gitu kan. Ya, ini yang tadi seperti tadi ya, P1 ini saya jadikan NIP 1, ini jadi NIP 2. Tapi ini ada angka 2008 gimana? Nah, 2008 saudara bikin NIP 3 nih. Nah, 2008 ini isinya apa? Default value-nya adalah date part nih. Dari get date. Get date itu fungsi tanggal hari ini ya. Jadi nanti kalau sekarang berarti 2021 bukan 2008 ya. Date part. Dan akan terisi otomatis. Sudah cukup mengisi namanya saja. A, B, C gitu kan. Nomor ini akan dibuat otomatis. Nah, select-nya nanti select-nya gunakan yang ini. Ya, dari table 3. Gitu kan ya. Nah, nomor 4 ini nomor 3 seperti ini ya, jadi dibikin 3 field ya. Yang nomor 4 seperti ini, sudah sama juga lihat nih auto number yang mana. Ini bukan, bagian belakang bukan, bagian tengah. Nah, ini bagian tengah. Mulainya dari 100, 101, 1000. Ini berarti sheet-nya dimulai dari 100 gitu kan ya. Nah, ini udah tahu nih gitu. Nah, saya akan bagi berapa nih? NIP satunya karakter 4 ya. Default value-nya pakai get date ini. Get date-nya ambil tahunnya aja, YYYY ya, ini. Kemudian NIP 2-nya di sheet-nya mulai 100, increment-nya 1 nih ya. Tanggal lahirnya saya gunakan ini, small date time. Ya, isinya tanggal lahir. Ini tanggal lahir ini ya. Nah, ini sebetulnya isinya tanggal lahir nih sama. Ya, isinya tanggal lahir. Nah, nanti waktu select-nya digabung-gabung gini. Nah, ini kalau kita gunakan identity, sudah nanti nyoba ya, saya beri waktu kira-kira 15 menit untuk nyoba nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 juga ya, kalau keburu sampai 4 juga. Prinsipnya sama. Setelah itu, saya nanti akan gunakan pakai store prosedur. Ya, yang di bagian bawah. Ini ada contoh-contohnya juga. Nah, kita nanti pakai store prosedur. Sekarang sudah praktek dulu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Nomor 1, nomor 2 sudah nanti bisa Pak, coba. Yuk, silakan. Pak, kalau identitinya mau di yesin gimana ya Pak? Identity-nya di yes kan? Di sini nih field-nya. Ini misalnya NIP 2 nih, identity ya. Ada identity specification. Ya. Nah, di identity ini tinggal yes, ini ada pilihan nih sini. Yes or no tuh. Oh iya Pak, nggak kelihatan. Oke, Kasih ya. Pak. Ya. Sudah pakai yang di sini ya, dicoba di sini silakan. Kalau pakai MySQL sudah juga bisa ya. Ini ada identity. Cuma namanya apa saya lupa di identity itu. Sudah nanti bisa search. Nah, ini saya akan tunjukkan dulu sebentar yang nomor 1-nya dulu ya, nomor 1. Nomor 1 yang ini ya, nomor 1. Saya lihat, saya masukkan sekarang E gitu kan ya. Sudah lihat dulu, ini ada yang unik di dalam identity ini. Saya masukkan ini ya, 1000 ini. Sekarang saya akan hapus nomor 104 ini ya. Nanti saya tambahkan F gitu kan ya. Oke, saya buat dulu untuk menghapus dulu ya. Hapus data yang 104 ini. Delete table 1. Delete table 1 where NIP-nya ya, NIP-nya sama dengan
1004 gitu kan ya, saya hapus nih ya. Oke, kita cek lagi select-nya. Udah hilang ya. Oke, kita tambahkan F nih. Nah, terakhir kan ini 103 nih, 103, 1003 gitu kan ya. Saya masukkan F nih. Tapi saya pernah masukkan F tadi di 1004. Nah, ketika saya masukkan ini, kira-kira NIP-nya berapa nih menurut teman-teman? Yang F ini. F ini berapa? 1004 atau 1005? Terakhirnya sekarang 1003 nih, ya. Karena yang tadi 1004-nya sudah saya hapus. Oke, kita coba ya. Nah, sudah lihat nih 1005. Kenapa 1005? Karena sistem menyimpan nomor terakhir walaupun pernah dihapus, ya. Nah, dengan begini pakai identity sudah bisa ngecek nih kalau ada nomor yang loncat berarti pernah dibuat dan itu dihapus. Ya. Jadi ngelacak enak tuh nanti. Jadi kalau biasanya di dalam sistem itu di dalam table biasanya orang bikin tuh auto number. Jadi kalau nanti satu waktu ada katakanlah ada dispute nih, ada katakanlah kekacauan, ini kenapa sih nomornya kok loncat gitu kan? Sudah bisa trace, bisa menelusuri. Oh, ini nomornya loncat nih. Pernah dibuat dan pernah dihapus. Siapa yang ngapus nanti tinggal dilacak lagi gitu. Ya. Nah, ini uniknya gini. Ya, jadi kalau saya nanti nambah lagi G, ya udah dia lanjut lagi ya. Ya seolah-olah dia akan menyimpan nomor yang terbesarnya, nomor terakhirnya gitu kan ya, nomor yang terbesarnya. Saya G 106 ya. Oke, saya akan modifikasi data ini. Ya, modifikasi table 1 ini ya. Sheet-nya saya akan ubah ke 5000. Nah, gini. Tadi kan 1000 kan, belum nyampe dia 5000 ya, tadi baru 1007, 1008 gitu kan. Kita save dulu ya. Nah, sudah kalau ini saya udah bisa save ya. Kalau sudah misalnya ketika modifikasi ini nggak bisa ngerubah save ini, ada yang perlu disetting di sini di bagian tools ini nih. Tools, option, ya, bagian designer. Nah, prevent saving-nya ini sudah kalau ini di checklist nih, sudah nanti ketika buat sebuah table kemudian modifikasi pasti nanti ada error nih, bukan error, ada pesan nih nggak bisa di save gitu kan ya. Ininya karena ada checklist ya. Nah, supaya sudah bisa nanti ngubah-ngubah struktur, ininya dibuang. Sebetulnya ini bagus ini buat mencegah ya orang tiba-tiba ngubah struktur gitu ya. Kalau di dalam database asli gitu kan ya, database bagian production itu biasanya nggak boleh, ini kasih centangnya gini. Nggak boleh orang sembarang ngubah struktur database. Karena kalau diubah struktur database takutnya nanti programnya jadi error, semua jadi error gitu kan ya. Nah ini gitu kan ya, oke. Setting sininya aja ya, supaya kita bisa ngubah. Oke, ini saya udah ubah 5000, saya kembali lagi ke yang tadi ya. Ini kan tadi 1006 nih ya. Oke, saya akan tambahkan misalnya sekarang GH nih. Sheet-nya saya udah ubah jadi 5000. Ya. Berapa kalau saya masukkan H? 1007 atau 5000 menurut saudara? Kita tes saja ya, kita tes. Tuh, dia mulainya langsung 5000 naik. Karena sheet-nya sekarang lebih besar daripada data yang terakhir. 5000 nih. Ya. Kalau saya masukkan I, tetap nanti dia lanjut 5001 gitu kan ya. I. Nah, gitu. Oke. Sekarang saya ubah lagi ke sheet-nya ke 1000 lagi. Sheet-nya saya ubah ke 1000 lagi gitu kan ya. Apakah dia ngikut yang 1000 enggak gitu kan ya. Oke, saya ubah ke 1000, saya simpan, save ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Terakhir 5001 ya. Saya masukkan J nih. J. Menurut teman-teman kira-kira dia masuk di 1007 atau di 5002?
Coba saya mau tanya, saya stop share dulu. Siapa yang bilang 5002 view-nya? Saya munculin semua nih. Ini ada yang baru ya di Zoom ini bisa bentuknya imersif, kayak kelas. Nah, saudara kalau ada fotonya muncul tuh sini lagi duduk tuh, ya. Kalau lagi on cam. Oke, saya tanya, ketika insert tadi, dia insertnya NIP-nya keluar 5002 atau 1007? Coba angkat tangan resen yang bilang 1007. Reaction nih. Nah, harusnya kalau bentuk kayak gini muncul ya foto-fotonya. Oke, Andre 1007, Kenji 1007. Oke, saya sudah kembalikan lagi ya sheet-nya ke 1000 ya. Riko 1007. Oke, 3 ya. Oke, Jefta juga. Oke, jangan takut salah, Saudara. Wah, 1007. Oke, berarti yang lainnya adalah cuma 2 pilihan kan? 5002 ya, 5002 atau 5003. Oke. Ya, boleh itu saya kembali lagi ke sini ya. Share screen lagi. Kita tes nih. Ya, masukkan J nih ya, execute. 5002. Kenapa seperti ini? Ya, jadi auto number itu kalau kita set dia lebih besar, dia akan ngikutin yang lebih besar itu. Tapi kalau kita mundurkan kembali lagi ke 1000, ya, kita harapan kita nanti jadi 1007 gitu kan ya, 1007 ini. Nggak bisa, nanti kalau saudara nanti 1007, nanti satu saat dia ketika nambah-nambah bisa bentrok dengan 5000 ini. Error. Ya, jadi identity pasti nanti angkanya nggak ada yang sama gitu kan ya. Ciri identity nggak ada yang sama. Dia akan tetap pakai nomor yang paling besar. Ya, pakai lanjutin nomor yang paling besar. Jadi kalau ada loncat-loncat gini, oh ini gitu kan, ini nggak mungkin dihapus nih, pasti ini sheet-nya pernah dirubah-rubah gitu kan. Kalau tadi kan ada loncat ya, loncat 1-2 kemungkinan ada yang pernah dibuat kemudian dihapus kan ya. Nah, ada kemungkinan kedua adalah sebetulnya kita mengubah sheet-nya ini, benihnya itu, mulai nomornya berapa. Nah ya, saya akan coba lagi misalnya loncat ke 7000 nih gitu kan, saudara udah bisa nebak nih. Kalau saya pindah ke 7000 nih ya, 7000 betul ya, 70.000 ini 7000. Nah 7000. Oke, saya set ya, saya save ya, save 7000. Kita kembali lagi. Nah, saya memasukkan JK nih. Nah, saudara bisa nebak nih, ketika saya masukkan K ini, angkanya di berapa nih? Apakah di 5003 atau di 7000? Ya, pasti di 7000 gitu kan ya. Tuh. Jadi kalau ketika nomornya lebih besar, dia ngikutin nomor lebih besar. Ketika kita mundurkan sheet-nya, tetap dia pakai nomor yang lebih besar. Ya. Oke, ini uniknya dari ini. Nah, saya beri waktu kepada teman-teman, saudara coba nomor 1, ini sudah ada contohnya sebelumnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saya beri waktu kira-kira 15 menit lah ya, 15 menit. Sebelum saya masuk ke store prosedurnya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Saudara boleh kalau yang pakai MySQL silakan. MySQL saudara kalau lupa bisa lihat nanti di W3 School ya. Mana W3 School, W3 School, ini bagus nih webnya ya, sudah untuk belajar Python gitu ya. Ini Pythonnya saya nggak bisa nih, programmingnya sini cukup bagus nih ya. Ini banyak tuh belajar nanti CSS, programming JavaScript ya, Python sini ada juga ya. Nah kita pakainya yang SQL ini ya, Learn SQL. Sudah belajar PHP juga, ini gratis semua ya, kecuali kalau saudara mau ambil sertifikasinya. Ya, sertifikasinya boleh bayar $99. Saya juga nggak ambil sertifikasinya lah, nggak terlalu perlu ya. Tapi penting mah bisa gitu kan ya. Kalau nanti butuh buat kerja gitu baru. Nah ini saya SQL ya, saudara nanti bisa lihat di sini ya. Kalau yang lupa-lupa nih sintak-sintaknya ya, termasuk auto number dan segala macam juga di sini rasanya ada deh ya. Default value nih, SQL default ya. Auto increment nih ya,
auto number atau auto increment yang saudara yang pakai PHP gitu kan ya. Nah, saudara bisa dilihat di sini. Ini kita create table juga boleh pakai kayak gini nih, ya. Ya, nah kalau di SQL Server bentuknya kayak gini nih, ya. Tadi cuman saya pakainya pakai UI gitu ya, supaya saya tahu posisinya ya. Saudara kalau mau bikinnya kayak gini juga bisa, ya. Nah, ini jadi identity nih, ini adalah sheet-nya, ini increment-nya sebetulnya, ya. Pakai gini, ya, sheet-nya ini increment-nya. Boleh pakai ini juga, terserah ya saudara ya, nanti bisa lihat. Tapi tahu posisinya di situ ya. Oke, ini contoh juga identity-nya, mulainya sheet-nya 10 nih, kemudian increment-nya 5 gitu kan ya. Oke, sudah boleh mau pakai ini atau langsung dari sana. Ya silakan, saya beri waktu kira-kira 15 menit, sudah coba nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti saya akan kembali lagi, saya akan tanya ya beberapa orang ya. Baik, saya pause dulu rekamannya. Yuk silakan, mau yang coba. Ini nomor berapa? Nomor 4. Oke, ini insert. Sebentar, itu ada apa ya? Diperbesar itunya. Oh, kayaknya nip-nya mungkin harus integer deh, nip 1-nya deh. Udah integer, oke. Tipe datanya, nah itu petiknya dibuang tuh yang default value-nya tuh. Oh, itu jangan pakai titik, pakai koma. Datepad, koma. Oke, koma. Yuk, save dulu, simpan dulu. Nah, ini nggak bisa nyimpan ya, karena datanya mungkin udah ada ya kayaknya. Cancel dulu, cancel. Coba kamu hapus dulu, ke query dulu. Query, oke, buat dulu delete dulu lah di bawah. Oke, delete table 4. Datanya kita kosongkan ya. Log, oke, execute. Yuk kembali lagi ke yang tadi. Kalau prevent savingnya udah di uncheck. Tools, option, designer. Prevent savingnya uncheck nih. Yang bawah, oke, sip. Yuk kita ke structure lagi, ke desain yang tadi. Nah itu, coba di save sekarang. Oke, udah save. Yuk kita coba lagi insert. Oke, berhasil ya. Udah insert ya, insert. Udah. Coba B nih. Execute. Nah, sekarang select-nya, coba jalankan select-nya, lihat supaya kelihatan. Ya, udah masuk ya, udah betul ya. Auto number-nya seperti itu. Bagus. Ya, Riko. Oke, ada yang udah cukup 4 aja yang mau tunjukin? Oke, ada lagi yang lain? Ada teman-teman yang masih belum jelas? Saya mau nyoba nanti ke store prosedur. Nah, di store prosedur itu lebih fleksibel ya. Jadi memungkinkan yang tadi model yang seperti ada tadi software saya itu modelnya dia bisa, kalau dia math mulainya pakai M gitu nomor urutnya. Kalau F dia pakai seperti itu gitu kan ya. Nah, jadi memungkinkan. Nah, saya akan gunakan store prosedur dengan format yang sama dulu yang seperti tadi, menggantikan identity. Ya, identity untuk tipe-tipe yang sederhana sih boleh sudah pakai ya. Tapi kalau nanti udah tipenya kompleks, saya sih lebih cenderung pakai store prosedur ya, atau pakai function atau pakai trigger ya, sama lah. Pokoknya pakai program gitu kan ya. Jadi auto number-nya pakai program, lebih fleksibel. Jadi kita nggak usah buat field-nya. Kalau misalnya seperti ini nomor 4 nih, kita buat field-nya NIP 1, NIP 2, NIP 3 gitu kan ya. Terlalu repot. Kenapa repot? Karena nanti ketika saudara merelasikan dengan table-table yang lain, NIP 1, NIP 2, NIP 3 itu nanti harus dibuat juga di table yang lain gitu. Begitu relasi lagi dengan table lain, kita harus membuat seperti itu. Nah, padahal lebih enak kita membuat hanya satu field aja gitu kan ya. Nah, ini dimungkinkan kalau kita gunakan store prosedur ya. Dan di sini ada contohnya store prosedur. Sudah nanti bisa baca juga ya.
Kasusnya sama seperti nomor 1 tadi, ya, kita akan membuat ini, ya. Saya beri namanya TBL-PEG ya. Nanti skripnya udah ada di sini ya. Sudah, nanti tinggal kopas. Nanti saya akan jelaskan. Saya akan buat dulu yang nomor 1, nanti sudah bisa buat yang nomor 2, yang ini gitu kan, yang bentuknya udah yang tadi saya bilang ya, tadi seperti Kumon kayak tadi ya. Kalau ini bentuknya biasa aja ya. Aplikasinya seperti ini. Ditaruh sebelah sana aja, di sebelah sana dulu deh. Ya. Oke, thank you. Yuk, kita coba yang ini dulu ya, kasus yang nomor 1 ini. Nomor 1 ini, persis nomor 1, tapi saya nggak gunakan identity. Oke, saya akan membuat namanya TablePug. Ya, TablePug ininya charnya 4. Kalau tadi pakai integer ya, identity ini. Ini pakai ini. Jadi nomornya semua saya pakai karakter. Kenapa? Karena nanti kita akan nyoba yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 seperti tadi. Oke, saya demokan dulu yang nomor 1 ini. Saya akan membuat tipe data. Saya akan create, create table, TablePug ya, TablePug, nip ininya saya pakai char 4. Oke, ini nama pakai ini ya. Oke, ini udah jadi nih. Kemudian kita misalnya kita go, saya langsung insert aja ya, perintah insertnya ya. Nah, perintah insertnya sudah nggak bisa pakai perintah insert kayak gini, ya, nggak pakai, jangan perintah insert langsung. Kalau tadi kan insert langsung. Nah, untuk insertnya kita harus menggunakan store procedure, itu aja. Oke, TablePug-nya saya sudah punya. Nah, sekarang saya akan membuat store procedure-nya. Ini saya hapus aja dulu ya, atau saya buat baru lagi, query baru deh supaya ini. Nah, store procedure-nya kita akan copy dari sini. Nanti saya akan jelaskan ya ini. Langkah-langkahnya. Jadi ada 3 langkah sebetulnya ketika kita membuat auto number. Copy dulu, saya copy ke sini ya. Nah, ini store procedure-nya. Ntar saya rapikan dulu sebentar. Nggak enak kalau bikin program nggak rapih deh gini ya. Tambah 2 spasi, tambah 2 spasi. Saya tekan enter ya supaya enak kelihatannya. Oke. Nah, di sini saya membuat sebuah store procedure namanya sp tambah peg ya. Tadi ada nip, ada nama. Yang saya masukkan hanya nama saja. Ini parameter yang kita input karena nip-nya akan dibuat otomatis ya. Nah, saya deklarasikan sebuah variabel, ada nomor akhir, ada nomor barunya, integer ya dua-duanya. Langkah ke-1. Di langkah ke-1 ini prinsipnya sama seperti identity. Identity itu dia akan mencari sebelumnya dia nyimpen nomor terakhirnya. Ketika sheet-nya diubah tuh nomor terakhirnya dia akan berubah. Ya, kalau sheet-nya lebih besar ya, kalau lebih kecil dia tetap ngambil yang terbesarnya gitu kan ya. Nah, ini kita mencari nomor terakhirnya. Caranya menggunakan perintah select. Ya, select. Nomor akhir adalah sama dengan ini ya. Jadi fungsinya sebetulnya di sini. Saya mencari nilai maksimum daripada nip. Ya, karena nip-nya tipe datanya karakter, saya ubah jadi integer. Ya, karena nomor akhirnya saya jadikan integer. Saya convert, ya, ini fungsi convert ya. Saya simpan di nomor akhir. Dapat saya nomor akhirnya. Ini langkah yang ke-1. Saya select ya nomor akhir dari max itu ya, dari max dari nip-nya. Saya dapat. Kemudian langkah kedua, kita tambahkan nih increment-nya. Kalau tadi di identity increment-nya otomatis ya, karena kita sudah set nih. Nah, kalau di sini kita buat sendiri, ngecek nih. Cuman ada 2 kasus. Kasus kalau misalnya tabelnya kosong. Kalau tabelnya kosong berarti 0 kan ya. Ya, nomor akhirnya hasilnya 0. Karena belum ada datanya. Di select max hasilnya 0. Nah, kalau nomornya 0, kita mau set nomor barunya berapa? Gitu kan ya. Ini sheet-nya. Kita set nih, sheet-nya 1000 gitu. Kalau mulai dari 1 boleh. Kalau di soal itu kan kita mulainya 1000 ya. Nah, kalau nomor ininya 0. Kalau tidak 0, berarti adalah nomor barunya adalah nomor akhir yang tadi kita dapat tadi tambahin 1. Karena ini increment-nya 1. Dengan demikian saya punya nomor barunya. Nah, baru kita insert. Perintah insertnya di sini. Insert TablePug, nip sama nama.
Nah, NIP-nya dari mana? Saya kan punya nomor baru ini. Nomor barunya saya masukkan. Saya jangan lupa convert ya. Karena tipe datanya char nih, gitu. Saya convert, kemudian namanya yang saya ambil dari sini. Ya. Oke, kita akan execute store prosedur ini. Udah jadi ya. Nah, ketika sudah menambah ya, menambahkan, sudah jangan nambahnya pakai perintah insert-nya, jangan pakai store prosedur nambahnya. Nah, saya panggil ya ini gitu. Jadi kalau di aplikasi gimana? Aplikasi sudah bikin front end-nya dulu ya, ketika nanti mau insert datanya udah terkumpul ditaruh di variabel, sudah jalankan store prosedur, perintah execute store prosedur ini gitu. Ya, jangan pakai perintah insert. Exec. Nah, ini store prosedur ini kita masukkan namanya ya, A gitu. Oke, sekalian saya langsung select ya, select dari table tbl peg. Betul ya tbl peg ya ini, tbl peg. Oke. Namanya ya tbl peg betul ya. Oke, kita execute langsung ya. Ininya nggak usah pakai petik, nggak usah pakai kurung. Oke, gini. Execute ya. Table peg ini sudah boleh pakai titik koma juga ya, boleh ini. Ini titik koma kan buat akhir ini. Ini ada yang execute apa nih? Coba kita lihat dulu ini. Ntar ini udah masuk nggak ininya programmability-nya? Kita refresh. Store prosedurnya udah masuk belum? Oke, kita tarik sini aja ya. Kita tes dulu deh. Masih masuk deh ini ya. Oke, kita cek. Oke, kita execute. Nah, udah masuk ya. Ini kadang-kadang suka harus di BO-nya harus dimunculin. Oke, kita cek. Ini ada yang error nih, invalid table-nya. Table-nya ya harus pakai ini lagi deh. Ya, oke kita teks. Select bintang, kok salah nih. Select bintang from, kok nulisnya salah. Ya, oke kita tes ya. Oke, masuk A ya. Kita coba lagi B ya. Kita coba B. Oke, sama ya. Saya coba C gitu kan ya. Ya udah saya pakai C terus saja. Kita mau tes sampai nomor 10 ya. Biasanya kalau saya auto number saya cek nih sampai 10 dia betul nggak penomorannya gitu kan ya. Nah, ini udah betul ya. Nah, 10. Nah, kira-kira pakai store prosedur seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau saya misalnya memakai yang nomor 2. Ini yang nomor 1 ya, nomor 1 tadi. Nomor 2 bentuknya kayak gini kan. Ini udah ada. Ini nomor 1 sudah tinggal contoh aja ya. Nomor 2 formatnya kan kayak gini. P minus nomor gini kan. Berarti saya buat ya. Nanti saya buat table peg 2 gitu kan ya. Ini sudah digitnya berapa banyak? P minus 2 ya tambah angka 4 ya. Jadi 6. Jadi kita akan membuat 6. Ya, untuk nomor 2 saya akan buat dulu tabelnya, buat table baru aja ya. Kita buat table baru untuk nomor 2. New table, nip ini saya pakai carnya 6. Ya sudah, nanti lihat ini lebih fleksibel pakai store prosedur. Nama ya, namanya saya pakai varchar 50 biarkan ya. Oke, 6 ya. Jadi kalau tadi kan dia pecah-pecah jadi 2 field, nip 1, nip 2. Kalau ini cukup nip aja. Kita buat, kita simpen, beri nama tbl peg 2 gitu kan ya. Oke, ini nomor 2-nya.
Nah, kita kan buat store prosedurnya. Store prosedurnya mirip seperti ini. Saya expected tambah 2 gitu kan ya. Tambah 2, saya buat nama cukup oke. Nomor akhir sama ini seperti ini. Nah, yang berbeda untuk soal nomor 2, sudah ini NIPS-nya. Kalau tadi NIPS kan satu kesatuan. Nah, sekarang NIPS-nya kan ukurannya bentuknya kayak gini nih. Tadi kan P minus 1000 gitu kan ya. Ini depannya kan gini kan ya. P gini kan ya. P besar. Nah, gini. Nah, saya ambil yang ini 4 digit belakang. Maksimumnya. Jadi saya akan ambil dari sini. Max-nya adalah bukan NIP tetapi right. Ambil belakang ya. Ambil digit belakang right dari NIP, 4. Gitu, max-nya. Ya. Saya ambil max dari 4 digit belakang ini. Ya, nanti di-convert sini. Ini yang berbedanya gitu ya. Jadi dari NIP-nya kita ambil ini. Ini from-nya tabel pegawai 2. Gitu. Ya, karena kita mau ngambil yang ininya. Nah, tergantung posisi daripada auto number-nya. Jadi kalau di paling kanan pakai right, nanti kalau di tengah sudah nanti pakai mid atau pakai perintah copy gitu kan ya, perintah copy. Nanti tinggal pakai perintah substring ya, pakai substring. Sudah bisa cek. Ini right ya, saya ambil right. Oke, kita hapus nih. Kalau nggak ini kan keterangan aja ini. Nah, ini keterangan aja ya. Jadi ambil 4 digit dari belakang. Dari kanan ya. Oke, dari kanan dari belakang. Ini udah. Nah, saya keterangannya taruh di sini aja supaya nggak bingung ya. Oke. Sini nih, ini ada yang kurang nggak kurungnya? 1, 2, 3, right dari ini, 4. Ya, udah kita biar aja dulu ya. Lanjut lagi ke berikutnya. Nah, ini nomor akhirnya oke nih. Sama 1000 juga, nomor baru 1000. Nah, ketika kita insert, ya, ketika kita insert, ini kan gini. Bentuknya tadi langsung diubah. Nah, ini nggak bisa gini. Karena kan ada depannya P minus tadi ya. Sudah bikin aja dulu di sini. Ya, set dulu nih. Sebelum insert, sudah set dulu nih. Set, nomor kita buat katakanlah NIP-nya ya. NIP-nya sama dengan, kita definisin dulu NIP-nya di sini ya. Declare NIP-nya adalah char 6 ya, char 6. Kita buat nih, NIP adalah tadi kan ada depannya P ya. P minus ditambah ini. Saya ambil dulu ya, ini saya buang dulu. Saya Ctrl X pindahin sini. Convert char dari ini nomor baru. Nomor barunya kan dapat kan yang 4 digit tadi ya, nomor barunya. Ditambahin P depannya minus. Nah, ketika kita insert ke sini adalah yang NIP tadi. Variabel NIP-nya. Beda sama NIP ini ya. Kalau ini kan field-nya, kalau ini variabel yang tanda ayat gini. Gitu. Jadi sebelum insert gini. Nah, kita tes dulu ya, tes ya, betul salahnya. Kita cek nih, ini harus di refresh dulu. Coba refresh sebagai tabel peg-nya 2. Oke, udah muncul. Kita execute dulu ya, store prosedur peg 2. Oke, udah berhasil ya, udah berhasil. Kita tes, kita insert. Oh, saya ngopi-ngopi ini harusnya query baru ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ini peg 2. Saya buat peg 2. Peg 2 ininya A. Ya, kita insert, kita select table peg 2. Kita tes ya. Ada error nih. Waktu truncate-nya. Nah, ini ada error di bagian sini ya. Ketika truncate line 22
hari ini saya nggak bisa masuk. Saya coba select dulu ya. Ini select datanya udah ada belum? Nah, belum masuk ya, belum masuk. Nih kita execute nih. Nah, nanti kalau ada error sudah bisa lihat nih. Errornya line 22 ya. Prosedur tembak ini line 22 ini baseline ini string binary word truncate. Ya ini nggak bisa di truncate. Oke, kita cek. Nah di NIP ini kita lihat ya, ini berarti ada error di baris 22. Ini baris berapa ya row-nya? Oke, kita cek. Convert ini ya, select nomor akhir convert ini udah dapet. Nomor barunya oke. Nah, kayaknya masalahnya di sini ya, kita lihat. Sudah nge-trace nih, belajar nge-trace kayak ada error gini gitu kan ya. Truncate value. Oke, tipe datanya. Oh, ini saya PEG 2, harusnya insert P2. Tadi kan harus dia cuma 4. Kalau tipe datanya. Kalau ini kan 6 ya. Insert table PEG. Oke, masalahnya ketemu. Yang saya masukkan tadi 6 karakter, tapi datanya cuma 4. Jadi ketika masuk dia nggak bisa ya. Kurang digitnya. Oke, kita execute. Oh, harus alter deh. Ya. Alter. Itu ya saudara, kalau nanti bikin program ya, nge-trace, nanti lama-lama lancar lah. Execute, oke. Kita tes lagi sekarang. Tes. Ya, harusnya betul sih. Nah, masuk ya. Tuh. Kita tambahkan B. Oke, kita coba execute. Saya execute beberapa kali sampai 10 kali aja ya. Saya mau lihat nomornya. Nomornya lihat. Nah, udah betul ya, 9, 10. Udah betul. Oke. Silakan saudara coba nomor 1, nomor 2 gitu kan ya. Nanti kalau mau latihan mungkin nanti di praktikum ya. Di praktikum ini latihan-latihan nomor 1, 2, 3 saya sudah berikan ya. Nah, sekarang saudara nyoba aja sekarang. Ya ini ada mungkin nanti di praktikum ya. Ini menggunakan SIPP ya. Prinsipnya sama. Nah sekarang coba yang ini, latihan ini pakai short prosedur, tambah PEG, nanti coba tambah PEG 2 deh. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Skripnya nanti tinggal dilihat sana ya. Saya tunjukkan skrip yang bagian nomor 2 aja ya. Nomor 1-nya kan mirip yang tadi. Ada di sana, sudah tinggal kopas aja. Kalau ini bagian 2 nih, sudah kalau mau capture silakan. Jadi yang berbedanya adalah ini ya. Kita ngebentuk ini. Ya. Nanti soal yang pelanggan juga modelnya model seperti ini. Oke, aku tambah taruhnya supaya masuk gimana ya, masuk satu layar. Nah, ini execute-nya. Oke, udah masuk nih satu layar. Ya. Ini create ya. Silakan saudara kalau mau nyoba silakan. Nomor 1 dulu deh, baru nanti nomor 2-nya. Oh sorry, ke show nggak? Ntar aku show dulu ya, show. Nah ini. Silakan dicoba. Nanti yang berbeda nanti adalah max-nya kini ya. Sudah ambil max-nya tergantung posisi auto number-nya ada di mana ya. Nanti kalau misalnya nomor 1 kan max aja, max dari NIP-nya gitu langsung ya. Tapi kalau nomor 2 kan 4 digit dari kanan. Nanti ada juga yang posisi auto number-nya di tengah juga, memungkinkan, nggak masalah. Sudah nanti tinggal pakai substring gitu kan ya. Max-nya mau di mana gitu kan ya. Tapi prinsipnya algoritmanya adalah mencari nomor akhir, sudah menggunakan max. Ya. Nah, max-nya tinggal posisinya di mana gitu. Apakah secara keseluruhan max-nya atau ngambil 4 digit belakang atau ambilnya di tengah gitu kan ya, tergantung kasusnya. Nanti di soal-soal praktikum saya sudah berikan contoh-contoh auto number-nya posisinya ngacak tuh gitu kan ya.
Ada di mana gitu kan ya. Prinsipnya seperti itu. Nanti ini Max juga bisa surat tambahin where ya. Nambahin where. Kasus saya yang tadi Kumon tadi ya. Ini saya tambahin where. Ya. Kalau dia pilih met, maka saya mencari maksimumnya adalah dari yang met kelasnya met gitu. Kalau dia tipenya EFL, tadi EFL ya, English for Language, sama, tambahin where, jadi nanti kita where ya. Minggu depan nanti kita bahas detail bagaimana nambahin where ini fungsinya buat auto number reset periodik. Jadi kita bisa setiap awal tahun nih, langsung nomornya mulai dari 1 lagi. Kalau nanti kalau risetnya bulanan, begitu ganti bulan mulai dari 1 lagi, bisa sampai harian juga bisa ya. Kalau kayak e-commerce yang besar ya, transaksi harian itu bisa jutaan tuh. Nah, dia pakai auto numbernya riset harian lah paling enak. Riset harian ya. Bisa juga riset bulanan, tapi dia space-nya harus cukup lebar gitu kan ya. Nah, cuman nomor-nomor tertentu kadang-kadang auto number gitu dia sembunyikan juga bisa ya, sembunyikan seolah-olah tampil ke usernya itu sepertinya acak, tapi sebenarnya nggak acak lah. Pasti di dalamnya dia ada auto number nomor urut ya, supaya orang bisa gampang ngeceknya. Oke, silakan coba. Saya beri waktu beberapa menit ya. Silakan saudara coba sambil bisa lihat. Contoh nomor 1 mah udah ada di PDF-nya ya. Nomor 1 ini percis. Nah, ini yang nomor 2. Coba capture ya. Oke, saya putarkan musik.
Yuk kita coba yuk. Nanti sudah bisa latihan. Yuk siapakah? Silakan. Ada yang mau nyoba? Boleh Pak. Ya boleh, silakan coba. Oke, saya stop share dulu suaranya. Ya. Boleh, silakan. Siapa ini? Riko ya. Oke, Riko silakan. Ini yang nomor 1, nomor 2 Riko. Nomor satunya ya, tabel peg 1. Iya Pak. Oke, coba lihat strukturnya berapa. Oh ini kayaknya nomor 2 deh ya. Nah, ini mulainya coba set yang naik ke atas algoritma yang bagian kedua. Nah, sheet-nya, oke, sheet-nya coba kamu ganti 1000 nih. Enggak yang itu, yang di program. Nah, sheet itunya ya, itu ganti 1000. Oke, 1000 ya. Datanya kosongin dulu. Di delete aja dulu. Di execute dulu, ini execute dulu store prosedurnya. Store prosedur, jangan execute, maksud saya di itu. Tadi kan alter dulu, alter prosedur. Di sini ya Pak. Ya, nah itu ganti 1000. Oke, ini yang peg 2 ya. Oke. Nah, nanti kamu kalau bikin program jangan rata kayak gitu ya. Iya Pak. Nah, nanti kalau sudah teman-teman nih sama juga kalau ketika testing ya, misalnya sudah ngelamar kerja dia, sudah bikin program kayak gini, orang begitu lihat, wah ini udah langsung ditolak begitu lihat program rata baris semua, rata kiri semua gitu kan ya. Dibuat indentasi seperti itu. Enggak huruf besar huruf kecil oke lah, nggak apa-apa. Indentasinya nih. Setelah biginnya harusnya ke kiri. Declare ke tambah spasi 2 gitu kan, declare. Kalau nggak di Python tuh kan biasanya spasinya 1. Enggak, declare-nya. Masuk. Nah, gitu, declare. Semua aja indentasi angka 1 juga sama tuh. Itunya. Jadi menjorok antara begin sama end itu sudah harus menjorok semuanya. Menjorok tekan spasi 2 ya. If juga sama semua aja pokoknya, nanti menjorok. Biginnya jangan. Nah, gitu. Jadi ini adalah program di Apit. Select juga tuh, select semua. Ya. Semua pokoknya rata itu. Angka 1 juga komennya juga sama, masuk aja ke dalam. Walaupun sistem dia nggak detect betul salah, ya masuk betul, itu masuk juga, masuk. Nah, ini lebih rapi lagi. 3, bawa setnya juga setnya masuk ke dalam juga. Ratain sama 3. Oke, insertnya juga sama. Nah, N-nya ke kiri. Nah, ini udah bagus, udah cantik ya. Jadi nanti bikin program harus cantik kayak gini gitu kan ya. Kalau ini programnya sedikit, cuma beberapa baris. Sudah nanti kalau udah barisnya banyak gitu kan ya, itu akan menolong sekali untuk ngetrace-nya, menelusurinya lebih mudah. Udah itu 1000 udah ya, udah dikosongin, tambahin boleh coba sama select-nya langsung aja ya. Oke. Kamu delete dulu deh tabelnya dulu. Tambahin delete table peg 2. Nah, itu. Oke, delete-nya dari situ. Oke, boleh. Oke. Oh, kamu delete itu ya? Tabelnya ya? Maksud saya datanya yang di-delete. Iya. Table. Nah, di-create lagi deh, Tabelnya tadi ke delete tuh.
Ah, itu. Caranya harus 6 deh kalau yang table 2. Bug 2. Caranya harus 6. Oke, sip. Oke, sekarang execute. Nah, yang itu. Execute short prosedur tambah bug. Dari A boleh. Bebas lah datanya. Nah, coba lagi. Supaya kelihatan auto numbernya. 2. Terus sampai 10. Nah, kita fokus ke auto numbernya ya. Oke, udah betul tuh. Ya. Oke, bagus. Ya, gitu ya cara ngeteknya ya. Makasih Riko. Makasih. Oke. Baik teman-teman, nanti dicoba ya. Yang tadi 1-2, kalau yang belum selesai sudah coba 1-2, ada latihan-latihannya. Mungkin nanti di praktikum juga akan dibahas detail ya. Nah teman-teman nanti ngisi exit ticket ya buat kehadiran, nanti daftar hadir di sana di exit ticket ya. Oke, silakan saudara coba cek exit ticketnya. Saya kasih linknya dulu deh. Linknya udah ada di sana sebetulnya. Aku taruh di chat ya exit ticketnya. Sebentar, salah klik. Exit ticketnya ada di Google Classroom. Aku copyin ya ini. Exit ticket untuk ini aku taruh di chat ya. Mana ya tadi di chatnya? Chat room. Ya, silakan diisi exit ticketnya. Kalau ada yang masih bertanya, silakan boleh juga ya. Kalau udah, saudara boleh on cam ya. On cam, duduk di tempat masing-masing, ini sudah disediakan nih. Ini fasilitas Zoom yang baru ya. Dia ada immerse view, jadi kita bisa duduk nanti di tempatnya masing-masing. Bisa on cam ya. Oke, saudara boleh dulu sambil ngisi dulu ini ya. Kalau yang pakai handphone juga nanti beda. Handphone kayak bisa bentuknya bulat ya. Nah, saudara jangan pakai virtual background gitu. Nah, ini yang bulat-bulat mungkin dari handphone deh kayaknya. Virtual backgroundnya pakai NAN, jadi nanti posisinya bagus. Saudara bisa duduknya pas gitu. Kayak saya nih ini saya nggak pakai virtual backgroundnya, jadi posisinya pas duduk. Oke, silakan isi dulu si itunya, exit ticketnya. Pengisian exit ticket ya tuh harus di jam kuliah ya. Jam kuliah. Pak, maaf mau nanya Pak. Boleh, silakan. Oh, ini meeting keberapa ya Pak? Pertemuan ke-8 ya. Ke-8. Kalau di sini berarti yang UTS ya Pak? Oh, UTS di 9. ke nggak apa-apa lah di UTS aja sudah masukin itunya ke-8. Kasih Pak. Ya, di 8 ya, di situ UTS ya. UTS-nya kita kurang 1, kemarin UTS-nya di 7 ya. Nggak apa-apa. Kalau sudah on cam ya, nanti saya mau capture. Yang sudah selesai ngisi boleh on cam. Saudara nanti itunya bisa diupdate ya si Zoom-nya. Ini saya pakai Zoom yang baru. Zoom baru ada fungsi namanya immersive view ya.
Jadi nanti backgroundnya seperti ini gitu kan. Nah yang lain kotak-kotak ya, yang nggak apa-apa lah. Yuk kalau udah on cam dulu. On cam udah itu sudah bisa lanjut. Kita akan akhiri ya. Oke, sambil nunggu on cam saya tutup dulu dalam doa ya, ucap syukur. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat pelajaran yang kami pelajari kiranya bermanfaat dan teman-teman semua juga nanti dapat membuat program database ini lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Amin. Oke, on cam yuk. Siapa yang tengah tes yang A? Siapa nih? Ini belum ada. Andre. Oh itu Aldri. Aldri mau on cam boleh. Mawar boleh on cam. Andi, Andre on cam dulu. Saya 2 device, Pak. Oh ada 2. Saya ada di HP nggak apa-apa Pak ya? Ya nggak apa-apa. Oke. Oke siap Pak. Siap. Mawar udah on cam belum? Sip. Nah, bagus. Semua on cam semua ya. Ya, 1, 2, 3. Sip. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa ngisi exit tiketnya untuk daftar hadirnya di sana ya. Oke, kita akan ketemu nanti minggu depan. Ya, boleh leave deh. Terima kasih, Pak. Sama-sama yuk semuanya. Kasih, Pak. Oke, Pak. yuk. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. End meeting ya.